Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurina Fauzia, pendidik Pospaut Sejahtera Desa Pepedan, mengikuti apresiasi GTK Pendidik PAUD Transformatif. Pembelajaran mendalam sangatlah penting dalam pendidikan anak usia dini, karena pada masa ini adalah periode emas perkembangan anak di mana potensi kognitif, sosial emosional, dan fisik berkembang secara pesat. Sebagai pendidik, kita dihadapkan pada tantangan bagaimana kita dapat merancang strategi pembelajaran yang diperlukan bagi anak usia dini. Menyusun perencanaan pembelajaran dan memfasilitasi proses pembelajaran yang dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal dan berbasis pendekatan mendalam di lingkup kelas. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik penerapan pembelajaran mendalam fase fondasi usia 5-6 tahun, subtema binatang darat di Pospaut Sejahtera Desa Pepedan. Pembelajaran mendalam difokuskan pada pencapaian 8 dimensi profil lulusan. 8 dimensi profil lulusan itu adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Dalam mencapai dimensi tersebut, pembelajaran mendalam berlandaskan 3 prinsip pembelajaran, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ketiga prinsip pembelajaran tersebut dilaksanakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Pengalaman pembelajaran mendalam diciptakan melalui proses memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Penerapan pembelajaran mendalam juga melibatkan 4 komponen penting yang saling mendukung: praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan teknologi digital, dan kemitraan pembelajaran. Pada kegiatan hari pertama, kita melaksanakan upacara bendera yang merupakan capaian dimensi kewargaan. Kegiatan pembukaan merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik sebelum memasuki inti pembelajaran. Kegiatan kali ini kita akan berkunjung ke sebuah agroeduwisata untuk memberikan pengalaman belajar langsung kepada anak. Hal ini merupakan sebuah kemitraan pembelajaran yang terdapat dalam 4 komponen penting kerangka pembelajaran. Anak-anak yang mendapat izin dari orang tua melaksanakan kegiatan secara mandiri dengan pendampingan pendidik. Dalam kegiatannya, mereka dapat melihat secara langsung binatang, berinteraksi, memberi makan, berkomunikasi, dan juga menunjukkan sikap penuh kasih. Hal ini merupakan sebuah capaian dari dimensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan komunikasi. Mentaati aturan yang ada, bersikap sopan kepada petugas, yang merupakan sebuah capaian dimensi kewargaan. Dimensi penalaran kritis muncul saat anak menghitung jumlah kolam ikan. Selain melihat binatang secara langsung, anak-anak juga mendapatkan kesempatan untuk melihat tanaman sayuran dan buah-buahan. Ada airnya. Itu apaan? Itu akar. Beberapa anak mengajukan pertanyaan di mana ini merupakan capaian dimensi komunikasi dan penalaran kritis. Dimensi kesehatan terwujud saat anak melakukan kegiatan mencuci tangan. Dimensi kemandirian dan kesehatan juga terwujud saat anak melakukan gerak lagu meniru gerakan binatang. Kegiatan selanjutnya membacakan buku Ensiklopedia Anak Muslim, di mana capaian dimensi penalaran kritis dan komunikasi tercapai dalam kegiatan ini. Ini bacanya apa ya? Judulnya ternyata menyamar itu apa, teman-teman? Kalau apa sembunyi, menyamar itu apa? Oke, kalau sebelum kata Abdul, menyamar apa enggak? Menjadi orang, menyamar menjadi orang, menyamar menjadi makanan. Kegiatan selanjutnya, pemanfaatan teknologi digital berupa game edukatif tentang binatang darat.
Pemanfaatan teknologi digital merupakan salah satu dari 4 komponen penting yang saling mendukung dan membentuk pengalaman belajar yang holistik bagi anak. Teknologi digital digunakan untuk memperkaya pengalaman belajar anak tanpa menggantikan interaksi langsung dan permainan aktif. Jumlah sapi warna kuning ada berapa? Dalam kegiatan ini, anak juga menunjukkan capaian dimensi kolaborasi. Anak bermain mengelompokkan gambar binatang berkaki 2 dan 4, di mana ini merupakan capaian dimensi kemandirian dan penalaran kritis. Kegiatan mencuci tangan dan makan sehat bergizi adalah wujud dari capaian dimensi kesehatan juga kemandirian. Pada kegiatan selanjutnya, pendidik mengajak anak untuk melakukan kegiatan bermain menempel kapas pada badan kambing dan juga membuat kandang kambing. Sebelum bermain membuat kandang kambing, pendidik mengajak anak-anak untuk mencari rumput di lapangan. Dalam kegiatan ini, lingkungan pembelajaran terwujud dengan mengintegrasikan ruang dalam dan luar kelas sebagai laboratorium alam. Memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah yang tepat berada di depan sekolah, serta sudut bermain tematik yang mendukung eksplorasi dan kolaborasi anak dalam suasana yang aman dan menyenangkan. Iya, biar kambingnya kenyang, biar tidak kelaparan kambingnya. Dalam kegiatan ini terdapat capaian dimensi, kolaborasi, komunikasi, dan penalaran kritis. Kegiatan selanjutnya, anak bermain membuat kandang yang dilakukan secara kolaborasi dengan temannya dan dibutuhkan kreativitas anak. Kegiatan bermain terakhir, anak bermain menempel kapas pada botol bekas air mineral untuk membuat kambing mainan. Kegiatan ini membutuhkan kemampuan koordinasi mata dan tangan anak. Anak bermain peran menggunakan hasil karya yang sudah dibuatnya. Dari kegiatan ini diharapkan anak dapat mencapai dimensi kreativitas, kemandirian, dan komunikasi. Kegiatan terakhir adalah penutup, tahap akhir dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada anak atas pengalaman belajar yang telah dilakukan, menyimpulkan pembelajaran dan anak terlibat dalam perencanaan pembelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GTK hebat, Indonesia kuat. Teman-teman, Bunda boleh bertanya? Apa perasaan teman-teman setelah hari ini bermain bersama Bunda? Anak-anak senang bermain game bermain bersama Mister Mu? Mau lagi? Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Munifa, pengurus Tim Paudi Kecamatan Karangmuncul. Saya sudah mengenal Bu Nurina sejak awal beliau menjadi pendidik PAUD. Beliau adalah pejuang PAUD yang luar biasa, selalu semangat terus untuk belajar, selalu upgrade diri terus agar bisa memberikan layanan PAUD yang berkualitas. Bu Nurina, semangat, is the best.